Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aslawi mengucapkan selamat atas suksesnya acara Wall of Fame Betawi, Kampung Betawi, Pasar Seni Ancol, dan halal bihalal akbar Betawi. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena iman, nikmat Islam bisa berlangsung setelah Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan silaturahmi kita pada siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita semua dijadikan umat yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad dari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengantar pada sesi hari ini, kita akan mendengarkan cerita seputar Cidodo. Ya, Abang jadi mohon bisa diceritakannya. Memang tentunya masih jauh dari sempurna karena dalam peta itu kan juga banyak yang kita belum tahu asal usulnya itu seperti apa menurut versi penduduk lokal. Nah, untuk melengkapi cerita di seputar daerah-daerah yang ada di Jakarta, kita mengundang beberapa tokoh masyarakat, komunitas untuk menjadi narasumber. Nah, memang ada beberapa komen yang ada positif, ada negatif, gitu ya. Ada yang menyampaikan, ini kampung ini nggak penting bagi peradaban Betawi. Tapi bagi saya bukan di situ letaknya. Kenapa? Penting nggak pentingnya subjektif. Menurut saya misalnya, saya orang Tanah bilang pasar kami itu penting bagi anak Tanah. Bagi orang lain belum tentu penting. Ya kan? Sama juga misalnya di daerah kemarin kita bahas teman-teman ada tempat tentang JO. JO bagi orang kemarin penting sejarahnya karena bagian dari memori kolektif. Tapi bagi orang lain kan belum tentu penting. Jadi akan sangat sombong kalau kita bilang nggak penting nih nggak membahas Cidodo, nggak penting membahas misalnya kampung tubuh gitu. Itu jadi dianggap aja itu sebagai masukan gitu ya. Tapi bagi kita anak Betawi, menurut saya penting kita merayakan ingatan-ingatan kolektif kita. Kenapa? Karena bisa jadi kampung Betawi nanti hilang, tergusur, nggak ada yang ingat. Contoh di Tanah satu kampung mati itu hilang karena menjadi kampung city. Belum lagi di kampung-kampung tua banyak yang sudah hilang juga kayak Pecandran, Ketumbuhan itu juga hilang. Nah, memori kolektif ini yang kita ingin share, kita bagi kepada khalayak ramai supaya orang tahu. Mungkin banyak, mungkin nanti Pak Anwar, Ketum Aslawi yang kita cintai bisa memberikan pencerahan yang mungkin bukan dari aspek sejarahnya tapi memperkaya cerita aja. Bang Asep, mohon izin Bang Asep, itu suaranya kalau bisa dikecilin aja yang di panggung. Ya, jadi itu pengantarnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan pemikiran, pengayaan, dan mudah-mudahan kita bisa juga melaksanakan event-event ini di beberapa tempat karena alhamdulillah responnya cukup baik. Bahkan ketika kemarin diliput di Jakarta Post, banyak turis-turis asing yang kesini gitu. Minimal dia foto, bahkan kemarin dari Hongkong juga pakai baju Betawi gitu. Mereka senang gitu. Dan ini bagian dari hasanah kekayaan kita. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja Bang Anwar Betawi untuk share ke kita. Ya kita anggap nih kelompok santai Bang ya, karena dari kita untuk kita ini bahas kita
Cidodo ya Pak Anwar ya pada Pak Anwar kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat alam saya Bang Haji Musadili, Bang Roni yang berkesempatan bisa memberikan ruang kepada kami khususnya Asrabi di kegiatan hari ini, para guru silat dan saudara-saudara yang berkenan hadir hari ini dengan tidak menyebutkan satu nama satupun bukan berarti hilang rasa hormat saya kepada Abang Guru semua. Hari ini mungkin yang saya akan terangkan adalah bukan sejarah tentang Cidodo. Mungkin sulit sekali kita bagi saya yang berada di lingkungan. Jadi kalau kita lihat apa sih Cidodo batasannya mana sih gitu kan? Itu pun belum jelas. Kenapa saya belum jelas? Kayak saya dengan Bang Haji Abu ini sebenarnya ada di lingkungan kebun kelapa gitu Haji. Di lingkungan kebun kelapa, tapi RT kita sebagian masuk ke Cidodo. RT dari RW kita sebagian masuk ke Cidodo, di batas Cidodo. Jadi RT 5 itu saya, Bang Abu, RT 6, di bawahnya RT itu udah masuk ke area Cidodo. Nah saya melihat, saya akan mengupas di sini bagaimana Cidodo, ketika yang saya ingat lah era 70-an. Dalam arti, kenapa saya mengupas ke arah situ? Kalau dari sisi nama, di Jakarta ini semua wilayah, semua daerah menggunakan nama kalau tidak nama buah, pohon, itu kan atau kebiasaan, air dan segala macam. Nah, kalau bahasa Cidodo ini kan pasti nuansa Sunda ya kan. Ci itu kan cai gitu, cai dodo. Artinya air dodo. Nah, saya beranggapan bahwa kemungkinan memang di Cidodo dulu banyak pengrajin atau memang ini. Atau kemungkinan juga bahwa memang ada di daerah kita saat itu, kalau pada hari raya itu nggak ngaduk dodol, kayaknya nggak ada nilai gitu kan, gitu. Bisa seperti itu. Dan itu semua dilakukan di Santero Jakarta atau Tanah Besar. Tapi di sini saya melihat bahwa apa yang menjadi kebanggaan saya hidup di lingkungan Cidodo, artinya kalau kebun kelapa itu hanya dibelah oleh jalan Cidodo Raya. Jadi Bang Haji Abu itu ada di sebelah kanan, saya di sebelah. Itu kampung Cidodo dulu di. Nah, namun demikian interaksi saya dengan para orang tua dulu, saya sering sekali waktu kecil itu diskusi dengan kakeknya Bang Abok yang ada di Pojok. Kebetulan beliau juga sesepuh di Cidodo dan kebetulan beliau juga seorang pejuang. Jadi saya sering sekali waktu kecil diajak cerita sama beliau gitu kan. Nah itulah makanya saya berani. Namun demikian saya tidak akan mengarah kepada histori kampung Cidodo, tapi yang harus kita banggakan adalah Cidodo ketika berkembang tahun 70-an, industri kerayaatannya sangat besar. Nah ini sampai hari ini. Jadi dari mulai sandal, ya kan, mulai sandal mungkin kalau tahun 77 kalau nggak salah, pada saat pemilu di Wajib, Cidodo itu membuat sandal raksasa untuk P3. Itu kebanggaan orang Cidodo zaman dahulu. Artinya kami yang ada di sana pun bangga. Cuma sekarang itu saya lihat di Google sudah tidak ada. Dulu masih ada tuh sandal segede apa tahu, itu kan di tengahnya itu logo P3. Nah, dari saya melihat kegigihan orang Cidodo dalam membuat industri itu sampai hari ini nggak turun. Ketika sandal berganti garment berganti kepada cucian laundry. Artinya orang Cidodo patut kita banggakan ketika mereka berpikir secara ekonomi dan terus mengikuti modernitas yang ada. Dari mulai sandal terus ke konveksi, walaupun sekarang berubah. Kita bukan jadi pelaku, kita jadi pekerja. Ya kan? Karena apa? Sekarang dikuasai oleh saudara-saudara kita dari Sumatera Barat. Hampir 80% seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa ketahanan ekonomi yang ada di Cidodo ini patut menjadi perhatian kita. Kenapa dahulu besar, sekarang mengecil? Nah, ini yang sedang saya teliti gitu kan, bahwa perubahan-perubahan ini terjadi karena desakan kita pada akhirnya. Ketika budaya tidak bisa kita rangkul dengan kuat, akhirnya orang dengan mudah bisa menggantikan kita. Dengan cara apa? Ketika misalkan kita berbuat dari kita untuk kita, saya yakin kita akan makin kuat. Tapi kan ternyata tidak. Nah, lalu Cidodo ini dulu areanya apa sih gitu kan?
kita kembali lagi ke belakang, areanya apa? Sebagian besar itu rawa ya Maji. Cidodo itu sebagian besar rawa. Maka jangan heran ada dulu di sana ada 3 lapangan bola. Kalau hujan itu semuanya ikan. Gitu. Ketika kering itu gampang banget kita nyari bibit ikan mujair ya Bang. Gitu. Nah itulah Cidodo. Nah ketika misalkan sekarang sebagian mungkin separuh dari Cidodo dikuasai oleh Permata Hijau 2. Tapi syukur alhamdulillah yang di pinggir saudara-saudara kita masih tetap bertahan. Nah, batas daripada Cidodo itu adalah kalau kita melihat dari sisi saya, sebelah kanan dari Jalan Cidodo Raya ya, dari sebelah kanan itu Kampung Kecil, sebelah kiri itu adalah Cipulir, belakang itu kita Kebun Kelapa, harusnya seperti itu, batasannya seperti itu. Nah, namun ketika bicara kita Jalan Cidodo Raya, maka kesatuan itu dimulai seperti huruf T. Jalan Cidodo Raya sama Jalan Panjang Cidodo. Nah itulah sampai saat ini masih bertahan komunitas Betawi yang ada di sana, yang pada hari ini saya nyatakan bahwa terus berkembang budaya yang tadinya hampir hilang, sekarang bangkit kembali bahwa mayoritas Betawi di sana sudah mulai mengembangkan dan mempertahankan apa yang menjadi kultur di Cidodo. Walaupun kalau kita di Kebun Kelapa gitu kan, itu yang namanya Lebaran, yang karena apa? Patokan kita nih orang tuanya Bang Haji Abu sebagai sesepuh kita, gitu kan, sebagai ustaz, sebagai apa itu merangkul semua yang ada di Kebun Kelapa dan Cidodo itu di setiap kegiatan. Yang saya ingat masih kecil itu ketika Maulid di masjid, ketika itu saya melihat bahwa kesatuan ini sangat besar. Nah sekarang gitu kan, beliau menjadi penerus, pada akhirnya semua se-Jakarta bisa dirangkul. Nah kembali kepada Cidodo ini juga sebuah kampung yang memang antara atas dengan bawah aja boleh dibilang beda Bang ya kan, kalau bilang yang di bawah nih keulamaannya besar gitu kan, tapi juga mungkin masih ingat ketika ada beberapa tahun lalu sebelum Permata Hijau dibuat rumah masih hak and field, itu juga terjadi pembantaian dukun santet. Artinya ini juga sebuah pelajaran bahwa ketika saya pernah tinggal di Condet, itu di batas antara Condet dengan Pasar Minggu, ketika saya menyebut saya nama Cidodo, hati-hati sama orang Cidodo. Bagaimana orang di mana saya di Jalan Cidodo gini, saya di atas, hati-hati sama orang Cidodo gitu. Masih ingat nggak ya kejadian ini? Nah itu mungkin sebagai kekayaan hasanah yang kita juga nggak bisa bilang bahwa itu salah itu benar, tapi di Jakarta ada. Kalau ketika bicara di Polres dulu, mungkin Bapak masih ingat Bang, jangan ingat Polres ini pusat santet ya Bang. Jadi saya gituin dulu, saya bilang gini, Cidodo juga punya. Cidodo juga punya, jangan dibilang nggak punya. Artinya apa? Bahwa kekayaan kultural kita tuh baik dari sisi agama maupun dari sisi mistis memang sangat kuat. Namun demikian, alhamdulillah di batas antara Kampung Kecil dengan Cidodo ada Alfala. Nah ini yang bisa menyeimbangkan itu. Nah di atas ada orang tuanya Bang Haji Abu, begitu, yang dimana kita kuat secara kultur keagamaan di situ. Nah kalau kita mau bicara budaya Betawi, maka kita akan melihat masa ketika kita hari raya Lebaran. Nah kemungkinan ini sudah kita tidak temuin lagi dulu kalau misalnya Lebaran dari musolahnya bapaknya Haji Abu itu keliling tuh dari mulai kampung Kebun Kelapa yang seberang ini sampai ke tempat kita, sampai ke bawah Cidodo. Itu bukan satuan, mungkin kalau saya dengar cerita di Cengkareng sekarang ribuan gitu, ya dulu memang gitu karena komunitasnya kecil mungkin ratusan orang. Iya, jadi memang kalau kita runtut ya pasti antara Kebun Kelapa dengan Cidodo pertalian darahnya masih sangat kuat. Nenek saya sendiri punya adik 2 di Cidodo. Gitu. Jadi kalau Lebaran gitu kan, karena saya hidup banyakkan dengan nenek, habis numbuk kuli ini menjelang asar saya keliling. Jadi kan yang saya heran, nenek saya itu bukannya dia yang didatengin, anak paling tua dia yang mendatengin.
Maka umurnya kalau nggak salah meninggal 120-an berarti. Nah, di Siti Mariam itu meninggal umur 120-an. Nah, kenapa saya nggak ceritain keluarga saya misalkan yang ada di atas? Karena kampungnya beda lagi berarti. Beda lagi, karena di atas tuh beda lagi. Jadi kebun kelapa batasannya jalan itu udah beda lagi. Makanya saya bilang ini kebun Cidodol, kebun kelapa itu bukan kampung besar. Bukan kampung besar misalnya seperti di Tanah Abang itu kan besar-besar ya. Jadi ini kecil banget. Contoh misalnya saya mau banggakan sekarang misalnya. Kalau di satu kecamatan diwajibkan satu destinasi destinasi wisata, di Cidodol harus sudah berbangga punya kampung main Cidodol. Kampung main Cipulir berarti masih Cidodol ya, bukan Cipulir gitu. Masalah masuk RT-nya masuk RT kita ya, kelurahan kita. Artinya bukan Cipulir gitu kan, itu kampung main Cidodol harusnya. Karena batasannya itu kuburan dan lapangan bola dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, artinya kalau kita bicara, itu harusnya kampung main Cidodol gitu kan. Apakah terus dia takut nggak laku gitu kan? Kalau Cidodol saya juga nggak tahu. Itu jadi intinya bahwa saya membanggakan Cidodol sebagai sebuah kampung yang yang heterogen adalah ketika faktor ekonomi orang-orang Cidodol ini sangat kuat. Kalau misalkan kita bicara tukang potong sapi itu keturunannya Bang Abok itu semua itu pedagang sapi gitu kan. Dan terus kita melihat ada sandal, itu pun masih keturunannya Bang Abok. Bapak Haji Soleh, Muhammad Soleh. Gitu, Muhammad Soleh itu keturunannya dari bagus-bagus. Nah, terus kita melangkah ke arah ke arah kampung kecil. Itu mayoritas sekarang adalah penjahit dan pinggir kali itu laundry. Dan bukan laundry kecil-kecilan, laundry gede-gede. Kenapa? Karena memang washing jeans dan pakaian-pakaian tebal. Nah, kekuatan ekonomi ini sekarang tidak mendapat perhatian, bahkan ketika laundry ini menjadi sebuah ancaman lingkungan. Kenapa sebuah ancaman lingkungan? Karena limbahnya masuk ke kali. Sementara kali itu juga bukan lagi komoditas buat orang di sekitar Cidodol, kampung kecil dan lain-lain, bukan lagi sebuah komoditas. Air kali sudah kita tidak pakai, Bang. Air kali sudah kita tidak pakai. Nah, harusnya pemerintah bukan memberikan warning kepada mereka, tapi melakukan pembinaan secara environmental untuk pengolahan limbah. Karena kalau pengolahan limbah ini pun dilakukan, saya rasa juga akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang ada. Nah, terus kenapa sendal habis di sana? Dulu kita bangga dengan Cibaduyut misalnya, ya kan? Kalau misalkan itu setelah itu hilang begitu saja, saya yakin buat hari ini masih ada. Maka saya nantang kepada beberapa orang untuk ayo dong tampilin lagi. Dulu di rumah saya ini sepupunya Bang Abok ini encingnya ini buat sendal dan sepatu bayi. Sekarang udah nggak ada lagi, gitu kan? Kalah tergerus kepada industrialisasi sepatu anak-anak. Nah, akhirnya kita kalah. Lalu kalau kita mau hidupkan kembali, mampu atau tidak, saya yakin mampu. Kenapa? Tinggal mereka dibimbing untuk lebih maju lagi, melakukan desain dan memberdayakan desain dan memperbaiki kualitas yang ada. Nah, yang tidak kuat dari orang-orang Cidodol adalah ketika kita tidak bisa mempertahankan industri-industri itu kepada industri-industri kecil yang modern. Artinya mereka akan mengikuti apa yang ada, akhirnya terbeli dengan orang-orang yang memiliki finance yang lebih kuat. Pada akhirnya akan mati dengan sendiri, dan itu terjadi saja. Nah, kalau saya mau bicara person to person dalam arti persaudaraan, saya bilang tadi bahwa kekerabatan kita di kebun kelapa, Cidodol, Cipulir, dan kampung kecil itu sangat kuat, karena memang saya yakin turun temurunnya juga nggak jauh, gitu kan. Jadi kalaupun kita ini alhamdulillah di antara sekian kampung yang mengelilingi Cidodol tidak pernah terjadi perselisihan besar, tidak pernah yang namanya kita dengar
kelompok Cidodol berantem dengan kelompok Cigulir atau tidak pernah ada, nggak pernah ada, gitu kan? Walaupun jujur aja dulu yang di bawah takut mau ke atas, takut disantet. Gitu. Jadi apa namanya ya itulah yang saya bilang bahwa terakhir kali penyelesaian kasus itu, dan itu mungkin sampai hari ini tuh masih bisa dicari itu beritanya di Google tentang pembantaian sebelum santet di lahan perhotelan Cidodol. Nah mungkin itu aja sebatas pengetahuan saya tentang Cidodol. Mungkin kalau Jabu nanti bisa tambahin karena memang saya kan beda genre gitu kan, jadi mau Jabu karena genrenya abang saya gitu. Mungkin lebih paham karena kalau dia dulu udah nimbukin mangga saya belum berani kira-kira gitu. Ya saya rasa dari saya itu aja, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelas dulu untuk kebetulan di sini juga alhamdulillah sudah hadir Bapak Abu Sandi, ya, orang tua kita, guru kita yang kebetulan juga sebagai tokoh masyarakat di Cidodol. Tadi yang seperti disampaikan Pak Anwar, mungkin Bapak Abu bisa memberikan tambahan sedikit. Terima kasih Pak Roni. Yang saya hormati guru-guru saya, saudara saya, dan para tokoh-tokoh pelestari budaya Betawi yang ada di Jabodetabek. Dalam kesempatan siang hari ini saya ingin menambahkan, hampir lengkap Bang Anwar sudah menjelaskan tentang apa sih itu Kampung Cidodol. Kalau setahu saya berdasarkan sejak lahir saya di tahun 60-an. Ya, kalau Cidodol itu benar yang dikatakan Pak Anwar, kampung yang sulit dikendalikan karena penduduknya itu yang setahu saya jauh dari agama, kompak walaupun benar tetap kompak. Iya, ada judi di situ, ya kekerasan, ya ngelihat sendiri gitu kalau udah ngebukin orang, udah kayak ngebukin kasur. Orang yang bunyi masih terlihat. Nah itulah karakternya masyarakat Cidodol yang saya tahu seperti itu. Itu di situ juga memang ada perguruan-perguruan silat dari zaman dulu. Kalau dulu di tempat saya di Kebun Kelapa. Kenapa? Saya nggak mau disebutkan Cidodol. Padahal kamu Cidodol. Saya nggak mau karena itu serangainya yang kurang baik pada saya dulu, gitu. Jadi ditambah lagi kayak santet-santet itu udah biasa. Saya kalau waktu kecil sering ada lapangan bola di belakang rumah. Saya lihat ke atas tuh terbang-terbangan tuh tiap malam bola api. Banyak di Cidodol terus bola api. Banyak juga dukun-dukun. Dulu ada Haji Jali, dukun dulu, yang artinya di situ memang masalah kalau nggak suka ya itu dengan disantet. Dan Bang Minin dulu, Bang Minin yang dipotong kemaluannya karena dia udah jelas yang menjadi dukun santetnya. Dia itu kan sebenarnya ada kan dukun santet, cuman dia yang terlalu kelihatan itu, akhirnya sampai dihajar sama teman-teman, sampai kemaluannya ditumbuk lah, sampai hancur gitu. Nah itulah karakternya warga Cidodol seperti itu. Nah ini perguruan dulu kita sekarangnya alhamdulillah hampir setiap Sabtu Minggu dalam rangka menunjukkan masyarakat seni budaya Betawi kita ada panggul-panggul setiap Sabtu dan Minggu ada acara di utara dari teman-teman Jabodetabek pada datang, dan sebaliknya dari barat teman-teman Jabodetabek ini saya kenal Jabodetabek kita selama hampir 4 tahun 5 tahun ini kita kembali persaudaraannya ini saling kenal, didukung oleh medsos komunikasinya di FB juga jadi saling kenal. Itu bukannya ini perguruan ini kan gitu. Nah itu di Cidodol sudah ada tuh, saya waktu kecil sudah ada panggung seperti itu. Iya,
itu ada panggung-panggung saling tampil, banyak kan sih kekebalan kan gitu. Nah itu yang tradisi di dulu setahu saya seperti itu. Kalau kampung saya kampung Cidodol, saya pengen namanya tetap orang tua dulu bilang kebun kelapa, saya kebun kelapa. Kenapa nama kebun kelapa? Kebetulan orang tua saya dulu punya 2 profesi, peternak kebo. Ya saya ingat banget kalau kecil kebo banyak tuh saya naikin di atas di sawah kangkung. Ya terus siangnya motong kangkung. Nama kita tali buat ikat kangkung itu dari pohon pisang. Ya kita belah, kita peretin gitu, dijemur, kita jual. Dan pada siangnya itu kita saya ingat banget masih kecil tuh keluarga saya nyumpitin bajing, karena pohon kelapa terus banyak pohon kelapa, petani kelapa juga orang tua saya itu tradisi nyumpit bajing tuh, berburu bajing. Jadi jago-jago tuh, kan kelapa zaman dulu kan lain sama kelapa sekarang. Ini kelapa hijau paling 5 meter ya, tapi kebun kelapa yang dulu bisa sampai 20-30 meter. Nah itu disumpit tuh, saya lihat banget, disumpit dari bawah, sumpitannya kira-kira semeter lebih. Ditembok enggak jatuh. Nah itu makanya namanya kebun kelapa. Tapi kalau Cidodol saya nggak tahu persis kenapa dinamain Cidodol. Tapi memang ada tradisi dulu kalau lebaran ada bikin dodol. Banyak uang dodol lah. Nah itu. Nah itu yang setahu saya untuk masalah kampung Cidodol yang sampai saat ini sekarang alhamdulillah banyak perubahan. Dulu yang sebenarnya masih ada sekitar mungkin 60% pola hidup dia tadi itu. Ya artinya saya pernah juga bentrok dengan orang Cidodol karena mondar-mandir naik motor ngebut orang Cidodol itu, ya kan digamparin sama abang saya. Dia mau pandang tuh orang tua saya mau guru ngaji kan, diserbu tuh sampai boleh dikatakan saya lihat lebih dari 100 orang. Anak muda sampai orang tua. Dia nggak mau tahu tuh mau kiai kayak mau ustadz kan, dia mau serbu aja. Tapi akhirnya loh itu nggak jadi. Ternyata yang sesepuh di sana satu perguruan sama abang saya. Dulu ada Ponggiana, itu alirannya pretekan. Kalau sekarang Trok-Tok, dulu disebutnya pretekan. Yang mukulnya begini nih. Nah itu Ponggiana, muridnya di Cidodol ada, di apa aja. Jadi satu perguruan jadi ribut. Nah itu sekilas tentang Cidodol. Sekarang alhamdulillah Cidodol itu lebih islami. Ya banyak para asatidz, kan beda karena kan punya besan kiai. Ini jadi perubahan seperti itu. Tradisi itu seperti itu. Nah itulah sekilas tentang Cidodol yang saya tahu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tradisi wirausaha itu sudah tumbuh di Cidodol, dan ini harusnya juga bisa terus dilestarikan ya, karena menurut penelitian itu minimal kalau suatu negara pengen maju minimal 2% penduduknya itu harus punya usaha ya. Nah ini mungkin ini yang memberikan semacam culture atau kultur budaya yang sekarang ini bahan ini kan kita kenal selain budayawan juga berusaha gitu. Nah ini yang membentuk karakter mungkin kalau boleh saya simpulkan. Dan ini mungkin bisa dijadikan juga semacam pesan pada generasi muda Betawi untuk terus meningkatkan diri, karena banyak perubahan akan terus ada ya bahan ya. Jadi untuk survival, untuk terus berkembang itu harus bisa mau berubah. Dan juga sama seperti kampung-kampung yang lain, bahwa kampung itu dicirikan kekerabatan yang kuat. Salah satu tadi di Cidodol itu kekerabatan yang kuat. Kan kalau Bapak bilang yang nggak bener nyanyi dibenerin. Saya akan membawakan salah satu puisi di dalam buku Bangkit Betawi
di halaman 51 yang berjudul Kepada Ibu Betawi. Ibu, suatu hari kelak kau tak lagi melihat anak-anakmu di rumah kita. Ada yang terlempar keluar pintu, ada pula yang terhalang pagar rumah kita yang mendadak tinggi berbesi duri. Dan itu bukan rumah kita lagi. Ibu, rumah kita bukan milik kita lagi. Ia bagaikan rumah kontrakan dan kamilah penyewanya. Ruang keluarga, tempat berbagi kasih, kini menjadi ruang cemburu. Anak-anak kami selalu terseduh melihat anak-anak tamu menguasai ruang itu. Kini kamilah tamu di rumah sendiri. Ruang dapur tempat ibu membesarkan anaknya tak lagi milik kita. Kini jadi bar, restoran yang makannya bukan masakan ibu lagi. Dapur kami kini di emperan yang selalu basah oleh tetes air mata kami. Ibu, maafkan kami anak-anakmu yang kini selalu membuatmu menangis karena dosa para ayah tak paham makna rumah, tempat berlindung keluarga. Terima kasih. Kada gincu basa-basi pembangunan karena tersebut pemilik sah kota. Kagak sekedar untuk kita Betawi baru jadi ruh Jakarta. Kagak sekedar tubuh berbangsi zaman berkebaya pemanis panggung pertemuan. Kagak sekedar itu. Kita Betawi baru bangkit, berdiri menunjukkan dada diri, jadi imam barisan yang datang dan pergi, pemegang palu harapan, pemahat jejak peradaban, menjadi peta perjalanan zaman. Kita Betawi baru bangkit, mengganti waktu hilang dengan satu genggaman, satu barisan Betawi